Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak tahu kisah 7 orang pemuda soleh yang tertidur selama 309 tahun atau 3 abad 9 tahun lamanya, yang mana ketujuh orang soleh ini, ketujuh pemuda soleh ini bersembunyi dikarenakan ada pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Bagaimana ceritanya? Simak video ini sampai tuntas. Dikisahkan ada 7 orang pemuda soleh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ia lari daripada sebuah tempat kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim yang bernama, kalau nggak salah, Raja Dicyanus. Nah, raja ini pemimpin zalim karena apa? Ia memimpin rakyatnya untuk menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala, mentuhankan dirinya. Dan ini sangat tidak masuk akal bagi orang yang beriman. Karena apa? Orang beriman berpikir yang dituhankan adalah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin dari segala pemimpin seluruh dunia, seluruh alam, seluruh jagat raya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat pagi menjadi siang, siang menjadi malam, dan seterusnya. Pemuda ini tidak sependapat dengan raja tersebut dan tidak mau diperintah untuk menyembah berhala ataupun mentuhankan raja tersebut. Singkat cerita, ketujuh pemuda tersebut itu berlari untuk berlindung, untuk sejauh-jauhnya lah menjauhi kerajaan tersebut. Sampai dengan dia di suatu tempat, ia melihat sebuah goa yang mungkin bisa jadi persembunyiannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam goa tersebut. Seperjalanan mereka menuju goa tersebut, ikutlah seekor anjing nih. Ini anjing ikut kepada 7 orang beriman tersebut, 7 pemuda soleh tersebut. Ketika dia sampai dengan di goa, akhirnya mereka bercerita, ngobrol, dan sebagaimana halnya ya orang biasa. Mereka beriman, mereka mempunyai keyakinan yang sama. Akhirnya mereka pun tertidur. Singkat cerita, saat mereka tertidur selama 309 tahun lamanya, ada yang mengatakan sebuah riwayat itu Allah membolak-balikan badannya supaya tidak kaku, supaya tidak, ya istilahnya kalau misalnya kita tidur begini aja kan semua pergerakan sendi itu akan rusak kan. Nah, selama 309 tahun mereka tertidur, mereka tidak menambah tua wajahnya, tubuhnya tetap sama, kebugaran tetap sama, kondisinya sama seperti 309 tahun lalu gitu. Jadi 309 tahun ini tidak berarti apa-apa, dia tidur seperti halnya satu malam lah, seperti halnya satu malam. Nah, ketika mereka terbangun, mereka pun saling bertanya, kita sudah tidur berapa lama? Ada yang menjawab 1 hari, ada yang menjawab setengah hari, dan ada yang menjawab beberapa jam. Akhirnya mereka pun merasakan lapar. Dan salah seorang dari mereka, atau 2 orang dari mereka itu pergi ke pasar. Dan sesampainya dia di pasar, dia mengeluarkan uang dan membelikan roti. Dia mengeluarkan uangnya itu uang logam model lama. Dan sang penjual melihat, apa-apaan ini? Kamu hendak memberikan uang yang tidak ada nilainya saat ini. Karena ini uang puluhan tahun, atau terlihat uang lama, atau mungkin uang ratusan tahun yang lalu ini. Mereka pun, sang pemuda soleh ini, 2 pemuda soleh ini melihat lingkungannya pun udah berbeda. Bukankah ini tempat yang lama sama tempat yang saat ini beda pastinya kan, 309 tahun. Orang-orangnya pun udah beda, penduduknya beda, semuanya serba beda. Akhirnya mereka pun bertanya, ini tahun berapa? Akhirnya ya mungkin singkat cerita dia jawablah, ini tahun sekian. Dan dia nggak menyangka pemuda tersebut bahwa dia tertidur sudah selama itu. Akhirnya mereka pun heran, semuanya heran. Semua masyarakat di pasar itu seketika melihat kedua pemuda tersebut. Pemuda tersebut dengan pakaian yang beda, dengan wajah yang ya
potongan yang berbeda dengan saat ini, kondisi saat itu ya kan. Akhirnya mereka berdua pun pulang menuju ke goa lagi, dan ada sebuah riwayat yang mengatakan raja ini mengikuti dengan pengawal-pengawalnya sampai dengan di goa, dan raja ini berkata bahwa benar apa adanya yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya akan ada 7 pemuda yang tertidur selama 309 tahun lamanya. Nah, ini udah disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam bahwa firman Allah itu benar adanya, dan ini tertulis di surat Al-Kahfi di Al-Quran, sudah jelas dari kalau nggak salah ayat 9 sampai dengan 26 gitu. Jadi ketika mereka datang, raja dan pengawal ini, mereka pun 7 pemuda ini sudah meninggal dunia bersama 1 ekor anjing yang senantiasa menjaganya. Nah, ini anjing salah satu anjing yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita sebagai pemuda khususnya, dan semoga kita semua sebagai umat muslim pada umumnya bisa mengambil hikmah daripada cerita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.